Perkenalkan, nama saya Herlina Aprianti, NIM 1910416911, kelas pagi A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk ujian akhir semester yang pertama bagian A, di mana berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional dan mengapa? Jawabannya iya, saya selalu hadir dikarenakan kehadiran penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam perkuliahan, dan kehadiran juga merupakan salah satu syarat supaya bisa mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaan nomor 2, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya sebanyak 14 kali pertemuan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh dengan mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, yang saya pelajari yaitu tentang ekspor dan impor Indonesia, the cultural environment of global market, dan hukum perdagangan internasional. Manfaatnya pentingnya belajar manajemen pemasaran internasional dikarenakan pemasaran mempunyai peran yang sangat besar dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, yaitu membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, yang kemudian mengirimkan link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Pertanyaan untuk nomor 5, bagaimana kuliah daring MPI memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen pemasaran internasional? Kesannya, saya belajar manajemen pemasaran internasional, saya lebih memahami peran sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Platform media yang digunakan WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Classroom. Jawaban yang untuk bagian B, di mana bagian B ini berkenaan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Pertanyaan pertama, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, dan kita akan menjadikan masyarakat global sebagai pemangsa pasar yang harus dimaksimalkan potensi pasarnya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan negara yang lambat akan perkembangan ipteknya. Yang kedua, perbedaan kekayaan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Yang ketiga, perbedaan selera, di mana perbedaan selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Perbedaan iklim, di mana perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam, yang mengakibatkan tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Yang kelima, perluas pasar dan tingkatkan keuntungan, di mana ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan produk suatu negara, di mana kelebihan produk pada suatu negara atau surplus dan kekurangan kas dalam suatu negara atau defisit adalah suatu hal yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dengan negara lain. Pertanyaan untuk nomor 3, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional?
yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan. Jawabannya 1. Perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Yang keempat, adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Yang kelima, adanya perbedaan ketentuan dan peraturan. Yang keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor impor yang panjang dan lama. Yang kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perombak. Pertanyaan yang keempat, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara? Tujuan pemasaran internasional. Segmentasi pasar apa saja yang diperlukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, karena segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Segmentasi yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial yaitu segmentasi geografis, segmentasi harga, segmentasi media, segmentasi demografis, dan segmentasi waktu. Selanjutnya jawaban UAS untuk bagian C, di mana berkenaan dengan video-video manajemen pemasaran internasional. Untuk video pertama, pertanyaannya, apa judul video tersebut? Judulnya adalah pemasaran internasional versus pemasaran global. Pertanyaan yang kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Teori-teori yang dijelaskan adalah pengertian internasional dan global, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, why go internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global, integrasi global, kekuatan pendorong integrasi global, dan kekuatan penghambat integrasi global. Pertanyaan ketiga, manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video. Manfaat dan wawasan setelah menonton video tersebut adalah saya menjadi paham apa itu pasar internasional dan pasar global, serta memahami perbedaan antara pasar internasional dan pasar global. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan untuk video yang kedua. Pertanyaan pertama, apa judul video tersebut? Judulnya yaitu Lingkungan Budaya dan Perilaku Konsumen dalam Pemasaran Global dan Bisnis Internasional. Pertanyaan kedua, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut. Definisi budaya, elemen budaya, perbandingan antar budaya, pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, budaya organisasi, global, customer relationship, dan manajemen. 3. Manfaat dan wawasan diperoleh setelah menonton video. Manfaat dan wawasan setelah menonton video adalah saya lebih memahami lingkungan budaya, perilaku konsumen dalam pasar global maupun bisnis internasional, serta definisi budaya. Demikianlah jawaban ujian akhir semester saya untuk mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.